Lagu Garuda Pancasila ya. Sesuai Pancasila. 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai, anak-anak boleh duduk kembali. Oke anak-anak, bagaimana kondisi kelasnya? Sudah bersih nggak? Sudah. Ya, baik. Untuk bangku yang ini tolong diluruskan ya. Diluruskan. Ya. Ya. Sudah? Ya. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa ya. Nuril Wahdiati, Hadir, Bu. Nisa Ulistiqomah, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Ginda Damayanti, Hadir, Bu. Mei Sakura, Hadir, Bu. Evi Aprilia, Hadir, Bu. Dewi Angliani, Hadir, Bu. Nur Salsabila, Sulastri, Hadir, Bu. Nur Hayati, Hadir, Bu. Aisyah Dwi Cahyati, Hadir, Bu. Junaid, Rahmatul Ramadan. Hadir, Bu. Berapa orang yang tidak hadir? 2. Kenapa? Apa alasannya? Ya, baiklah anak-anak. Untuk teman kalian yang tidak hadir hari ini karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan masuk kembali ke sekolah seperti biasanya. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita sudah bahas materi tentang pacaran di usia remaja ya. Iya. Sekarang kita akan masuk pada materi tentang bullying, stop bullying. Kira-kira ada yang tahu apa arti kata bullying? Ayo angkat tangan. Ya, silakan. Memukul. Ya, ayo siapa lagi? Ya, silakan. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu bullying? Ya, silakan. Perundungan. Ya, jawabannya yang lebih tepat lagi. Ya. Baiklah anak-anak, mungkin ada yang tahu apa itu bullying? Tahu. Ya, ayo. Memukul teman. Ya. Mengejek. Oh ya. Perundungan. Ya. Coba Ibu ya. Jadi arti bullying itu adalah perundungan. Jadi arti bullying itu adalah Jadi hari ini kita membahas topik tentang bullying. Ya. Ya. Dan tujuan layanan adalah peserta didik menganalisis hubungan teman sebaya. Terus yang kedua, peserta didik dapat merancang skenario drama terkait tema stop bullying. Jadi itulah kalian yang akan kalian pelajari saat ini. Oke, paham anak-anak? Sudah paham anak-anak? Sudah. Baiklah, sudah siap mengikuti pelajaran?
baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Dan korban bullying biasanya memiliki kehilangan posisi atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada satu, kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kemudian ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, kaya, atau paling populer. Masuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi korban bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa diri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga, agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri akan menjadi sasaran bullying berikutnya ataupun malah terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk dalam bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata memanggil dan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengajak korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindak kekerasan fisik, contohnya memukul, menendang, mengalah, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korban. Contohnya, menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, jika korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungan. Di era teknologi dan internet sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, melalui komentar di media sosial, melalui online, komentar tersebut dapat diisi dengan kata intimidasi maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying langsung dengan korban itu mesti melalui cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban. Netizen atau orang asing pun bisa ikut-ikutan membuli korban. Ditambah lagi adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin dewasa dan berani melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi mudah dalam kepercayaan diri atau trauma, juga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai kemungkinan untuk bunuh diri
juga dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying tersebut juga mengalami kondisi fisiknya seperti adanya kemasukan, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, merasa bersalah, atau merasa akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajaran Pancasila, yuk bullying di lingkungan sekolah. Baik anak-anak, berdasarkan video yang kalian simak tadi, di mana tempat kejadian bullying tersebut? Di sekolah. Di rumah. Di media sosial. Lalu apa dampaknya bagi korban bullying? Stres, depresi, bunuh diri, takut sekolah, kepercayaan diri. Kepercayaan diri menurun. Ya, kepercayaan diri menurun. Ya, kepercayaan dirinya menurun. Terus depresi, stres, ya. Itulah yang dialami oleh korban bullying. Paham anak-anak? Baiklah, sekarang Ibu akan membahas apa itu bullying. Ya, perhatikan. Untuk memiliki pemahaman yang sama, atau ada kita memiliki pemahaman yang sama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional, sosiologis oleh seseorang, psikologis oleh seseorang, atau sekelompok yang merasa lebih kuat dan lebih kuat kepada korban yang lemah fisik maupun ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan
bisa dirasakan oleh hati, seperti diejek, dicaci maki, hingga diteror. Itu bullying verbal. Sedangkan bullying secara fisik yaitu melibatkan kontak fisik antar pelaku korban seperti dipukul, ditendang, hingga merusak barang. Nah, itulah jenis-jenis bullying ya. Sedangkan dampak bullying bagi korban yaitu yang pertama kesakitan fisik dan psikologis atau jiwa, kepercayaan menurun, terus malu karena merasa sendiri dan serba salah. Yang keenam, timbul keinginan untuk bunuh diri. Itulah dampak bullying bagi korban. Sedangkan dampak bullying bagi pelaku yang pertama gangguan emosi, yang kedua beresiko menjadi pecandu alkohol, menjadi dan obat-obatan. Yang ketiga sulit mendapatkan pekerjaan setelah beranjak dewasa. Terus yang keempat beresiko menjadi pelaku. Nur Salsabila kelompok 2. Kelompok 3 Sulastri, Nur Hayati, Aisyah, Dewi, Junaid, M. Azril. Sementara kelompok 4 Ansari, Muslim, Rahmatur Ramadan, Reni, dan Dirni ya. Jadi 4 kelompok, satu kelompok ada 5 orang ya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anak, sekarang Ibu membagikan LKPD-nya untuk kerjasama kelompok ya. Kelompok 20 menit. Ya, semuanya aktif. Ya, semuanya ditulis, nanti disatukan di sana. Pendapat masing-masing dari. Lihat, buku mana? Ya, orang bingung nih.
Ayo. Sudah ini, bangun ini. dengan bahasa sendiri ya. Ya, sesuai pendapat, bagaimana pendapat kalian ya. Nah, dengan bahasa Arab seperti apa ya?
ulang. Baiklah, sekarang kita mulai presentasi. Untuk mempresentasikan penampilan pertama, silakan kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Perkenalkan, nama saya sendiri sebagai ketua kelompok Farmatuna Madani dan anggota sebelah kanan saya Abdul Ihsan dan anggota sebelah kiri saya Muhasinah Syahid. Langsung saja saya membacakan soalnya. Nomor 1. Bagaimana menurutmu tindakan apa yang harus diberikan kepada seseorang yang membuli seseorang? Jawaban: teguran dan peringatan resmi, konseling atau bimbingan, kewajiban meminta maaf, melibatkan orang tua atau pihak bertanggung jawab. Soal nomor 2. Bagaimana menurutmu cara mencegah, melawan atau menghentikan perbuatan bullying? Jawab: pelatihan anti bullying, kolaborasi dengan orang tua, dukungan emosional di rumah. Dan sampai sini saja hasil. Kerja kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila kita berkenan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Baik, sekarang kelompok 1, giliran kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil lembar kerjasama kami tentang bullying. Dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok, Nuril Rudianti, dan anggota sebelah kanan saya, anggota sebelah kiri saya, Misha Priata Zahra. Langsung saja kita ke topik. Soal nomor 1, rangkumlah materi mengenai bullying menggunakan bahasamu sendiri. Jawaban: A. Dampak psikologi. 1. Depresi. 2. Trauma. B. Pikiran bunuh diri. B. Dampak fisik pada korban. Pertama, cedera fisik. Kedua, gangguan kesehatan. C. Dampak jangka panjang. Pertama, kepercayaan diri rendah. Kedua, ketidakmampuan menolak konflik. Soal kedua, bagaimana perasaan kamu jika
Soal kedua, apakah tindakan yang akan kamu lakukan jika melihat seseorang yang dibully? Jawaban yang pertama adalah mencoba menghentikan bullying dengan tegas dan tenang. Kedua, mendukung korban secara langsung. Tiga, melaporkan kepada guru peristiwa tersebut. Dan keempat, mengikuti dan menjaga korban setelah kejadian. Jadi kesimpulannya bahwa bullying itu akan berdampak buruk bagi korban jika bullying terjadi terus-menerus. Korban akan merasa stres, bahkan ingin bunuh diri. Dari kesimpulan di atas, hentikan perundungan dan stop bullying. Itu adalah penyampaian diskusi kami. Sekarang kelompok 2 ya. Kelompok 2 masuk ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok Evi Aprilia, anggota di sebelah kanan saya, Rati Nabila Putri, anggota di sebelah kiri saya, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebagai saya sendiri, ketua kelompok Evi Aprilia, anggota di sebelah kanan saya, Rati Nabila Putri, anggota di sebelah kiri saya, Rati Sukmawati. Pertanyaan, apakah yang akan kamu lakukan jika kamu dibully? Jawaban: 1. Mencari bantuan dan dukungan. 2. Menghindari konfirmasi langsung. 3. Mencatat kejadian bullying. 4. Mengembangkan rasa percaya diri. 2. Bagaimana perasaan kamu jika melihat seseorang dibully? Jawab: 1. Sedih dan simpati. 2. Marah dan frustasi. 3. Prihatin dan khawatir. 4. Keinginan untuk membantu. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan, dan berikan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, dari hasil presentasi kelompok tadi, apakah ada tanggapan dari anak-anak? Oke, kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang mempresentasi. Ya, penampilannya bagus dan jawabannya benar. Tepuk tangan. Ya, baiklah. Untuk diskusi tadi, Ibu akan menambah ya dampak psikologi pada korban itu tadi depresi dan kecemasan. Sering merasa rendah diri ya. Betul. Takut dan tidak berdaya ya. Itu dampak psikologi korban. Sementara dampak fisik pada korban, secara fisik, bullying fisik dapat menyebabkan luka serius pada tubuh. Ya. Oke anak-anak, sekarang LKPD-nya dikumpulkan ya. Iya, dikumpulkan. Oke anak-anak, dari pembelajaran tadi ada yang kalian
psikologis oleh seseorang atau sekelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Dampak bullying bagi korban: 1. Kesakitan fisik dan psikologis atau jiwa. 2. Kepercayaan diri yang menurun. 3. Malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. 4. Takut sekolah. 5. Penurunan prestasi. 6. Timbul keinginan untuk bunuh diri. Bagi pelaku: 1. Gangguan emosi. 2. Bersikap menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang. 3. Sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa. 4. Beresiko menjadi perilaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan rumah tangga atau KDRT. Ya, itulah kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian. Kita beri tepuk tangan. Baiklah, anak-anak, apakah kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Adakah kesulitan yang kalian rasakan selama pembelajaran? Tidak. Oke, bagus. Baiklah,